Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini eh, kita akan melaksanakan kelas bahasa Arab, dan juga sebelum kelas bahasa Arab ini dimulai, tak lupa untuk selalu untuk menyetorkan 5 bahasa kosakata bahasa Arab yang baru, dan mudah-mudahan antum semua sudah mempersiapkannya dengan baik. Semoga Allah selalu mudahkan kita dalam menuntut ilmu, at-talabul ilm, dalam mempelajari bahasa Arab ini. Amin Allahumma amin. Tafadhol ya Ustadz, dapat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan istiqomah kepada kita untuk menuntut ilmu. Berbahagialah kepada seorang muslim dan muslimat yang tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepadanya dalam segala bentuk ibadah. Dan salah satu kebahagiaan bagi seorang muslim, seseorang tatkala senantiasa berada dalam kebaikan, pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada dirinya dan menginginkan untuk supaya dirinya menjadi salah satu pewaris para nabi, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kendaki dari kalangan wanita maupun kalangan laki-laki, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada dirinya, maka Allah akan faqihkan terhadap agamanya. Berbahagialah bagi seorang muslim yang Allah pilih untuk meneruskan panji Islam, untuk meneruskan perjuangan para anbiya dan para ulama kita yang senantiasa memperjuangkan kalimat tauhid, yaitu menyebarkan agama ini dengan sejelas-jelasnya. Lailuha kanhariha, itu malamnya seperti siangnya, dan orang-orang yang menyimpang akan binasa. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan meneruskan bahasa Arab. Mungkin ini anak enggak setoran mufradat dulu, nanti anak ada metode baru untuk kosakata. Masing-masing koordinator, ya kan ada koordinator ikhwan dan akhwat. Jadi mereka setorkannya kepada koordinator. Sehari, sekarang beda lagi, sekarang sudah 100 ya, 100 kosakata kita sudah sampai situ. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada koordinator setiap hari 2 saja. Setiap hari 2 atau 3 pada koordinator masing-masing, karena dari awal anak suruh buat koordinator akhwat dan koordinator ikhwan. Jadi setiap hari supaya istiqomah, tambah istiqomah lagi 2 kosakata sebentar, nggak ada 10 menit ya.
kosakata yang baru. Kosakata yang baru 2 atau sampai 3 saja. Dan dibuat kalimat sempurna. Jadi tidak ke Ana lagi untuk Ana nanti untuk mengevaluasinya berjalan atau tidak sebulan sekali Ana evaluasi. Jadi gitu. Jadi disetorkan kepada masing-masing koordinator. Yang ada grup ikhwan, yang ikhwan setorkannya ke ikhwan. Yang akhwat setorkannya ke akhwat. Seperti itu. Itu untuk menjaga dari fitnah sebagaimana malam kita sampaikan. Untuk memperjelas lagi yang tadi malam mungkin Ana sedikit menambahkan yang dalil yang tadi Ana sebutkan itu bisa antum cek di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tatkala salah satu putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tufiyat ihda banatin Nabi. Telah meninggal salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakharaja faqal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan berkata kepada siapa ini? Pada para ummahat. Igsilnaha. Lihat di sini igsilnaha. Namirhunna igsilnaha salasan au khamsan au aksara min dzalika in ra'aitunna dzalika. Tunna, lihat di situ. In ra'i, jadi memandikan Zainab ini banyak ya para ummahat. Rasulullah SAW berbicara. Ya, maka di sini bahwasanya membuktikan bahwasanya boleh jika ada apa? Ada hajat. Ini dalil, bukannya ya untayan ya atau mutiara. Ini dalil kalau dari hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, yang mana bilang. Kemudian juga di antara Nabi SAW bicara kepada wanita, kepada budak. Tatkala Rasulullah SAW menanyakan aina Allah, di mana Allah? Budak itu fis sama, mengatakan faqalat fis sama, atikha, merdekakan dia. Ini dalil juga. Kemudian juga banyak ya Hindun ya juga bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku suaminya. Langsung komunikasi di situ. Ya, dan juga tatkala di perang ya, agar para ummahat menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka melepaskan kalungnya, gelangnya. Bicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ada keraguan lagi berarti banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh jika ada hajat, jika ada apa? Hajat, jika ada kebutuhan. Ya. Ya, jangan buat keraguan-keraguan pada diri seseorang. Maka kalau nggak tahu tanya ya. Betapa banyak nanti antum nggak jadi belanja ya di supermarket yang kalau pelayannya wanita ya. Betapa banyak antum nggak ke dokter, keburu mati nanti orang tua antum ya. Nggak jadi karena perawatnya wanita. Susah kayak gini hidup antum nanti ya. Lihat batasannya harus tahu ya, batasannya harus tahu. Batasannya harus tahu kapan yang nggak boleh, kapan yang dibolehkan. Nah, apalagi terlebih dalam kondisi darurat, misalkan antum sudah punya istri, tidak ada dokter, kecuali dokter laki-laki. Nah ini harus ngambil sikap, bingung kan antum nanti? Ya belajar dulu bahasa Arab deh, nanti biar antum paham. Baik. Kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran ke-11. Ana dulu ya, sebagaimana di awal. Ad-darsul hadil ashar. Ad-darsul hadi ashar. Tafadhal. Ad-darsul hadi ashar.
baiti. Baiti. Hadza baiti. Haza baiti. Baiti amamal masjid. Baiti amamal masjid. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Fihi hadiqatu saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri wa hadha kursiyyi wa hadha maktabi. Hadza kursi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktab. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktab. Nafidatun ghurfati maftuhatun. Hakibati tahtal maktabi. Nafidatun ghurfati maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amamal ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbah. Ghurfatu akhi amamal ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Li akhun wahidun ismuhu Usama wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Wali ukhtun. Aina akharun. Mana yang lain suaranya? Lihat. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Li akhun wahidun Usama. Ismuhu Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Abi wa ummi fitil ghurfatil kabirah. Abi wa ummi fitil ghurfatil kabirah. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Saya akan ulang pelan-pelan ya. Kenapa sehat nih? Baik. Ad-darsul hadi asar. Ad-darsul hadi ashar. Pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11. Baiti. Artinya rumahku. Hadza baiti. Hadza baiti. Artinya ini rumahku. Ini Baiti amamal masjid. Baiti amamal masjid. Rumahku berada di depan masjid. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Rumahku sangat indah. Fihi hadiqatun saghiratun.
Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Fiha Fiha nafidatun nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri. Hadza Sariri. Hada kursiyi wa hada maktabi. wa Wahadha kursi wa hadha hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktab. Saati Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa hakibati tahtal maktab. wa hakibati Wa hakibati tahtal maktabi. Nafidatun ghurfati nafidatu ghurfati maftuhatun. nafidatun Ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati Maftuhatun. maftuhatun. Hadihi ghurfatu akhi. Hadhihi Hadhihi ghurfatu ghurfatu akhi. Watilka ghurfatu akhi watilka ghurfatu ukhti. wa tilka Tilka ghurfatu ghurfatu ukhti. ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi Ghurfatu akhi kabiratun kabiratun wa wa ghurfatu ghurfatu ukhti saghiratun. saghiratun. Ghurfatu akhi amamal ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbah. Ghurfatu Ghurfatu akhi amal amama ghurfati ghurfati wa wa ghurfatu ghurfatu ukhti ukhti amal amamal matbahi. Li akhun wahidun ismuhu Usama wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. li Li akhun akhun wahidun wahidun ismuhu Usama. li ukhtun Wa li ukhtun wahidatun wahidatun ismuha Su'ad. Abi wa umi fi tilkal ghurfatil kabirah. abi Abi wa wa ummi ummi fi tilkal tilkal ghurfatil ghurfatil kabirah. kabirah. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa wa ummi. ummi Wa uhibbu akhi wa ukhti. wa Wa uhibbu uhibbu ahi wa ukhti. Iqra, tafadhal. Anas, Ustaz. Tafadhal. Sama artinya ya, Ustaz? Baca dulu, artinya belakangan. Oh ya, na'am. Ad-darsul hadiya asyar. Baiti. Ad-darsul. Na'am, Ustaz. Afwan, Ustaz. Ad-darsul hadiya asyar. Nah, Baiti. Haza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hazihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Haza sariri wa haza kursiyi wa haza maktabi. hasbuk. Hasbuk. Wasil ya Farizal. Wasil. Baik, Ustaz. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa hakibati tahtal maktabi nafidatun ghurfati maftuhatun. Hasbuk. Hasbuk. Aid nafidatu. Aid. Ulang. Karir. Nafidatun ghurfati maftuha. Nafidatu ghurfati. Nafidatu ghurfati maftuha. Ada
ma ismu ada mudhafun ilaih. Nah, Nafidatu ghurfati ada. nah, ulangi Ustaz ya. Nah. Nafidatu ghurfati maftuha. Nah. Barakallahu fiik. Terjemahkan, Ridho. Ustaz, dipanggil Ustaz. Sama? Ana manggil Ustaz. Atau lanjut? Fadhil. Oh, iya. Sudah, antum terjemahkan. Jangan aja. Oh, Jangan. terjemahkan. Oh ya, naam. Pelajaran ke-11. Rumahku. Ini rumahku. Rumahku berada di depan masjid. Rumahku indah. Di dalamnya ada kebun yang kecil. Ini ruanganku. Di dalamnya ada jendela besar dan kipas angin yang indah. Ini kasurku, dan ini kursiku, dan ini mejaku. Wasil ya Farjin. Qalami. Baik. Ustaz. Penaku, bukuku di atas meja. Saati. Insyaallah, sebentar Ustaz. Saati. Lupa Ustaz, saati. Apa? Saat. Kertas saat. Apa? Jam. Nah, masyaallah jam saya, pena saya dan buku saya di atas meja dan tas saya di bawah meja. Jendela kamar saya terbuka. Enak. Fadhal ya Fasahroni, Iqra. Lanjut Ustaz. Enak. Bismillah. Hadihi ghurfatu akhi. Wal tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Nah, terjem. Ini kamarku. Ini kamar saudaraku. Dan itu kamar saudariku. Kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Kamar saudaraku di depan kamarku dan kamar saudariku di depan dapur. Enak. Barakallahu fiik. Bagus. Ada kemajuan. Insyaallah. Fadhal ya Pak Abid. Wasil. Nama Ustaz. Bismillah. Li akhun wahidun ismuhu Usama wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal gurfatil kabira. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Terjem. Saya punya saudara laki-laki satu, namanya Usama. Dan saya memiliki saudara perempuan satu,
namanya Su'ad. Ayahku dan ibuku di dalam kamar yang besar itu. Saya sayang dengan abiku, dengan ayahku dan ibuku. Saya sayang saudaraku dan saudariku. Nah, barakallahu fiik. Bagus. Faddal ya Mas Anu. Faddal. Akhina Anu. Nah, Ustaz. Iqra min awal. Bismillah. Ad-darsul hadiya asyar. Ad-darsul hadi asyar. Ad-darsul hadi asyar. Baiti. Hadha baiti. Baiti amamal masjid. Baiti jamilun. Fihi. Dibaca harokatnya semua. Hada baiti. Dibaca harokatnya semua. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun sagiratun. Hadihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hasbuk tarjim. Ini rumahku. Rumahku di depan masjid. Rumahku sangat indah. Di dalamnya ada kebun kecil. Ini ruanganku. Di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang sangat indah. Baik, lihat ya ikhwan, yang akhwat, perhatikan itu kata-katanya, lihat di situ. Lihat. Rumah dengan isyarah dengan hada, perhatikan dengan menggunakan hada. Hada ya, ditambah baitun ditambah ana. Jadi hada baiti. Ingat-ingat ya masalah isim mudhaf dengan domir. Baitun ditambah dengan ana jadi baiti. Perhatikan amama. Kata amama nggak boleh amami, amamu nggak boleh. Dia harus amama. Apa ini Ustaz? Ini namanya zorof. Nanti aja. Pokoknya dia bacanya amama. Nggak boleh amamu, amami. Anda nggak mau nanti antum baca amamu, amami. Kaidah-kaidah dasar yang kasih tahu ya. Kemudian lihat ya fihi. Lihat itu kata baiti jamilun. Setelah baiti jamilun ada fihi. Ada huruf jar dan domir huwa. Artinya fi ditambah huwa. Balik ke mana itu? Balik ke baitun. Huwa itu ada pulpen, Mas. Ada pena, Mas. Mas. Ambilin ini spidol lagi. Spidol. Tolongin. Nanti Anda jelaskan. Ini biar ngerti ya. Ada fihi. Nah, ada kata fihi itu huruf jar fi dengan domir huwa. Huwa itu kembali kemana? Kembali ke baitun. Kembalinya ke baitun. Jadi fihi di dalam rumah hadiqatun sagiratun. Di dalam rumah ada kebun yang kecil. Gitu cara memahaminya. Ya, begitu cara memahaminya. Hadihi ghurfati, dan ini kamarku atau kayak kamarku atau ruanganku. Lihat di situ ada fiha. Bukan fi lagi, fiha. Kemana? Domir hiya kembali ke ghurfah. Kembali ke ghurfah. Fiha, di dalam kamar ada jendela yang sangat besar. Jendela yang sangat besar. Dan ada kipas angin yang indah. Di sini ada perhatikan. Ada kata fihi. Fihi ini dari kata fi plus domir huwa. Jadi fihi. Ini ada kembali ke
kata sebelumnya yaitu bait. Baiti ini. Baiti. Nah, ini kembali ke baiti. Ya. Adapun gurfa wa gurfati atau gurfati tadi gurfati wahadihi gurfati ya. Wahadihi gurfati fiha, nah lihat sini. Nah, fiha, fi sama dhamir hiya. Ingat-ingat ini. Kembali ke gurfati. Fiha kembali apa? Ke gurfati. Hanya itu dhamir huwa, dhamir hiya kembali ke gurfa. Paham Tom? Fahimna ya Ustadz. Nah, sampai yang belum paham? Ada yang belum paham ya, ya ikhwan ya akhwat. Ya, yang akhwat di chat aja ya. Di Ya, chat yang nggak paham diulang aja. Mm-mm. Sudah ya? Anda ulang Sudah. lagi. Sudah paham insya Allah ya. Baik, jadi itu dhamir fihi dan fiha itu ada tempat kembalinya. Ya, antum nggak tiba-tiba langsung fiha rajulun tawilun atau fihi rajulun tawilun, nggak boleh kayak gitu. Tiba-tiba langsung gitu, pasti ada kalimat sebelumnya. Pasti ada kalimat sebelumnya, domir atau kata ganti tersebut menggantikan siapa? Ya, sedang menggantikan siapa? Ini menggantikan rumah. Yang tadi Anda bilang kata ganti itu bukan hanya untuk orang, tapi untuk benda juga ya. Untuk benda juga dia apa? Boleh. Ini kan baitun ini benda. Ya. Huwa. Gurfati juga benda. Ya, bukan hanya untuk orang ya. Baik. Sampai mana tadi? Siapa tadi? Mas Anung ya tadi ya. Tayyib, tafaddal ya akhuna Aji. Iqra. Ustaz. Bismillah. Hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Wa hakibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Lihat, perhatikan di situ sebelum diterjemahkan ada kata tahta. Ini diingat lagi ini kosakata baru. Tahta lawannya amama. Tahta afan. Ini bukan lawannya. Amama lawannya waro. Waro'a. Ini depan, ini belakang. Ya, ada fauqa. Fauqa ini di atas, lawannya tahta. Di bawah. Nah, ini depan, belakang, atas, bawah. Itu bentuknya gitu ya. Nggak boleh waro'u, nggak boleh. Atau waro'i, nggak boleh. Atau tahtu, nggak boleh. Atau tahti nggak boleh. Atau fauki, nggak boleh. Harus fauko ya. Ini karena masuk dengan dorob sih ya. Dia tidak berubah. Ya. Bacanya amama terus ya. Terjem. Ini adalah ranjang saya dan ini adalah kursi saya dan ini adalah meja saya. Nah, Saati wa qalami wa kitabi. Jam saya, pena saya, kitab saya di atas meja. Nah, terus dan tas saya di bawah meja. Nah, terus Nafidatu ghurfati maftuhun. Jendela kamar saya terbuka. Nah, bagus. Ahsanta. Dipaham ya? Jadi ini ingat-ingat langsung ditulis ya. Sekaligus amama lawannya didduhu, lawannya antonimnya adalah waro. Fauqa antonimnya adalah tahta.
sekalian. Tafaddal ya akhuna Amri. Tafaddal. Ikra wasil. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. Asbu. Tarjim. Ini kamar saudaraku dan itu kamar saudariku. Kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Kamar saudaraku di depan kamarku dan kamar saudariku di depan dapur. Nah, ahsanta. Ini nggak ada perlu Anda jelaskan, insyaallah wadih, jelas semua. Ambilin itunya. Apa? Baik. Ba'dahu. Ya, insyaallah man Huda. Tafadhal. Tafadhal Huda. Bismillah. Li akhun wahidun ismuhu Bagaimana kan? wali ukhtun wahidatun ismuha Kabbir sautak. Kabbir sautak. Irfa sautak. abi wa Lebih keras suaranya kedengeran. Ustaz. Nah, tafadhal. Li akhun wahidun ismuhu Usamah wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa umi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa umi wa uhibbu akhi wa ukhti. Kamar mandi dulu yang itu di belakang. Kamar. Kamar mana? Kamar itu enggak? Baik. Sudah diterjemahkan? Terjemahkan ya Ustaz. Ya, fadhal. Aku mempunyai satu saudara laki-laki dan aku mempunyai satu saudara laki-laki namanya Usamah dan aku mempunyai satu saudara perempuan namanya Su'ad. Ayahku dan ibuku ada di dalam ruangan yang besar itu. Aku mencintai ayahku dan ibuku, dan aku mencintai saudaraku dan saudariku. Enak, ahsanta, barakallahu fiik. Baik. Sudah paham ya? Baik, ana insyaallah asal paham ya. Ini domir li akhun wahidun ismuhu, lihat ada ismuhu itu kembali ke ahun. Huwa kembali ke ahun. Li ahun wahidun ismuhu Usama. Hu itu kembali ke ahun. Wali ukhtun wahidatun ismuha. Ha itu kembali ke ukhtun. Kembalinya ke ukhtun. Ya, ada domir kembali ke ukhtun. Kalau Anda bilang domir kembalinya kemana, itu harus dicari. Pasti di belakangnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya kepemilikan itu pakai li ya. Saya antum punya apa nih? Li ya. Wali sayyaratun wahidatun. Wali sayyaratun wahidatun. Misalnya itu. Saya memiliki satu mobil. Bukan indi, bukan pakai indi. Kemarin gimana? PR-nya antara indi, perbedaan indi dan li. Coba siapa yang bisa jawab? Anas, Ustaz. Fadhal. Perbedaan antara indi dengan li yang pertama itu adalah kalimat indi digunakan untuk benda mati. Kemudian untuk li
atau lam itu digunakan untuk makhluk hidup. Itu yang Ya. pertama, Ustaz. Terus Kemudian yang kedua, apa lagi? oh ya, ini Ustaz, masih ingat Ustaz. Ini, mohon maaf, masih ingat. Nah, yang kedua adalah kalimat li itu digunakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Kemudian kalimat indah digunakan untuk yang terpisah. Contoh yang seperti Ustadz bilang, li ahun, li ahun itu kan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan, kekeluargaannya. Jadi menggunakan kalimat li, tidak mungkin menggunakan indi ahun. Itu tidak Ya, mungkin. terus. Mungkin itu Ustadz yang Ana temukan cuma 2 Ustadz. Bagus. Asanta man yazid. Man yazid. Siapa yang menambahkan? Ikhwan. Siapa yang mau menambahkan? Mana PR-nya nggak ada yang dikerjakan ya? Udah Ustadz, Ana lihat semua udah dikumpulkan. Dan kata-kata jawabannya sama Ustadz. Seperti Ana jawab Ustadz. Cuma 2 saja? Iya, Ana juga mentoknya di situ Ustadz. Yang lain ada tambahan? Pada diam semua ini. Jawabannya sama Ustadz. Hampir sama semua Ustadz jawabannya Ustadz. Baik. Jadi tadi yang disampaikan ya sudah benar ya. Kalau li itu digunakan yang pada benda atau kalau indi kepada yang benda mati ya. Kemudian kalau li kepada yang makhluk hidup ya. Tapi terkadang kalau kita bicara kadang juga ya antara indi dan li, lam dan inda itu kadang tercampur ya. Maksudnya ya penggunaannya gitu yang nggak terlalu dipikirin ya, nggak terlalu diperhatikan. Jadi kadang pakai indah, kadang pakai li ya. Biasanya dalam penggunaan percakapan ya, saking terburu-buru untuk menjawab dan lain sebagainya. Tapi tentunya ada perbedaan-perbedaan yang nggak terlalu signifikan ya. Jadi orang Arab juga insya Allah ngerti gitu. Latihannya gampang sekali ini. Selesai insya Allah ini sudah. Suruh baca dan suruh baca saja ini. Suruh baca dan suruh tulis. Tamarin. Anak suruh baca jihad, baca jihad. Amzad. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Nah, fihi hamidun. Nah, di situ kata fihi. Yang tadi Anda bilang hi-nya balik kemana jihad? Ke bait Ustaz. Ke bait. Ya, ke rumah, ya. Lihat fihi asal katanya dari apa? Huruf jar sama domir, Ustaz.
Huwa. Domir apa? Kata fi dan huwa, Ustaz. Nah, fihi dan huwa. Huwa ini domir apa namanya? Lupa lagi. Mutasil, Ustaz. Huwa ini domir apa? Mutasil saja. Jangan mutasil. Domir apa dia? Oh, domir munfasil, Ustaz. Ustaz belum mengajari mutasil munfasil. Dia domir apa huwa ini? Huwa dia satu, Ustaz. Untuk satu laki-laki. Berarti Ustaz. domir apa nama? Berarti domir apa namanya? Domir munfasil, Ustaz. Munfasil. Dia satu orang laki-laki, domir apa namanya? Kata ganti orang berapa? Yang pertama, Ustaz. Ketiga, Ustaz. Ketiga, Ustaz. Ketiga, Apa Ustaz. namanya? Apa namanya? Hah? Domir huwa, Ustaz. Kata ganti orang ketiga apa namanya? Kata ganti orang ketiga. Apa Rojaya? Aduh. Gimana? Keterangan itu, Ustaz. Keterangannya kata ganti orang ketiga, Ustaz. Ya? Iya, apa namanya? Munfasilun, Ustaz. Mufasil gak ada. Sebelum ngajarin mufasil apa namanya kata ganti orang ketiga? Bukan. Istilahnya lupa, Ustaz. Istilahnya. Meroja lagi, lihat. Mau bisa baca kitab enggak? Mau, Ustaz. Delphi. Baik. Huwa di situ domir apa di situ? Kata ganti orang ketiga, Ustadz. Baik, ikroi rokum sani. Lihat dengan jihad kata ganti orang ketiga. Dan salah lagi namanya apa? Goib. Kalau sebelum ajarin mutasil munfasil jangan di ini dulu, kan sebelum ajarin. Yang udah diajarin dulu ya. Fokus yang sudah diajarin. Baik. Tafadhali. Rokom sani. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Tarjim. Apa yang ada di dalam tas? Di dalamnya ada kitab saya, pena saya, dan buku tulis saya. Baik. Fiha itu asal katanya apa? Fi dan hiya. Fi dan hiya. Hiya. Nah, santi. Kitabi itu asal katanya apa? Kitabi. Nah. Kitabun dan ana. Nah, dan domir ana. Jadi dari bentuknya bentuk apa namanya nih? Kalau dua isim yang bersambung bentuknya apa? Namanya disebut apa? Kalau dua isim yang bersambung apa namanya? Istilahnya? Lupa, Ustadz. Mudhaf. Mudhafun ilai. Benar enggak? Bukan, Ustadz. Bukan, Ustadz. Ya benar lah, kok bukan. Ini lihat, perhatikan nih. Nih, kitab. Ya. Kitab, misalnya kitabun. Perhatikan yang lain semua. Kitabun sama domir Muhammad atau sama Muhammad. Misalkan ya. Kitabun sama Muhammad. Jadi sama dengan kitabu Muhammadin. Ini domir Muhammadnya usah ganti domir huwa, misalkan. Kan sama aja. Dia bersandar ini kepada Muhammad. Kitabnya Muhammad. Kitabnya dia. Kitabnya saya.
Berarti itu mudhaf ilaih. Dilihat ya, mudhaf ilaih. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik. Baik, ba'daha. Iqra'i ya Winda. Baik, rokam salis. Afwan, tadi sampai nafidatun ya? Rokam salis. Nomor 3. Manfi saya rotu, manfi saya rota, manfi saya roti. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Terjem. Di mana kamar saya? Di mana kamar saya roti. Di mana mobil itu? Dari mana mobil itu? Dari mana mobil itu? Fiha. Di dalamnya ada Abi dan ibu saya dan saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Ukhti, lihat perhatikan. Dari mana mobil itu? Jawabnya di dalamnya ada bapak saya, ada ibu saya, ada saudara saya, ada saudari saya. Nyambung nggak? Dari mana mobil itu? Terus jawabnya di dalamnya ada bapak saya, ada ibu saya. Siapa di dalam mobil itu? Siapa yang di dalam mobil itu? Siapa yang di dalam itu? Siapa yang di dalam mobil itu? Di dalamnya ada ayah saya. Man, bacanya man, bukan min. Oh ya. Saya ulang. Manfi saya roti. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Nah, perhatikan yang lain, walaupun tidak ada harokatnya, ya walaupun tidak ada harokatnya, bisa itu anti dan semua, ya bisa meraba. Ini man atau min, man atau min. Kalau min itu kan dari, ya. Kemudian tidak menanyakan orang. Kalau man menanyakan seseorang. Man fis sayyarah itu ada tanda tanya. Man fis sayyarah, siapa yang berada di dalam mobil? Fiha, ya baru fiha abi wa umi wa ahi wa ukhti, kayak gitu. Ya perhatikan semuanya. Jadi tatkala membaca itu dia analisa ini man atau min. Ya. Kalau min ya tidak mungkin min ketemu fi lagi. Artinya apa? Kalau misalkan min di sini ada fi lagi, huruf jar sama huruf jar yang enggak sesuai. Tidak sesuai. Maka harus dikasih fathah man. Baik. Ba'dahan. Perhatikan yang lain ya. Ini kaidah-kaidah dasar anak kasih tahu ya, walaupun belum pelajari yang sulit-sulit ya. Kayak mubtada, khobar, isim kana, khobar kana, khobar inna, isim inna, masdar muawwal. Belum kayak gitu, tapi ini kaidah-kaidah dasar yang sudah harus bisa sebenarnya ya. Sudah harus bisa. Jadi tatkala ada kalimat bahasa Arab nggak canggung ya, tidak canggung, bisa menganalisa ya, bisa baca lah yang sederhana tentunya kalau mau mahir ya harus menguasai dulu ya, pelan-pelan bisa nanti. Lagi ini kita selesai jadi satu. Baik, Mbak ada hal. Sri Wahyuni.
Man fi masjidil jami'atil an ma fihi ahadun. Siapa yang di dalam masjid kampus sekarang? Tidak ada di dalamnya seorang pun. Nah, fihi itu asal katanya apa? Fi dan ana. Fi dan ana. Fihi, fi dan huwa. Kembali Hiya. ke hiya huwa gimana sih? Fi dan huwa. Fi dan huwa. Fi dan huwa. Huwanya kembali ke masjid. Nah, ke masjid. Huwanya kan huwa itu domir kata ganti laki-laki, berarti masjid yang bukan jami'ah. Nah, huwa kembali ke masjid. Ya, bagus. Baik, ba'daha. Siti Nurhazami. Tafadhali. Man fi hazihil ghurfati fihal mudiru. Coba terjemahkan. Siapa ini yang di dalam kamar? Dia adalah murid. Oh, murid. Mama mudir. Mudir. Aduh, kosakatanya gimana nih? Mudir apa mudir? Mudiri. Terus Kan sudah 100 kosakata loh. Mudirnya apa? Kepala sekolah, Ustaz. Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Dia kepala sekolah. Ingat-ingat ya. Iya, ingat-ingat. Baik. Barakallahu fiki. Baik, sekarang kembali kita lanjutkan yang kedua. Perhatikan ikhwan dan akhwat, antum sudah menguasai 100 kosakata loh. Seharusnya ya jangan ada yang nggak tahu ya, ini kan sudah dihafal. Sudah dihafal semua, ya di luar kepala ya. Harus tahu semua. Baik, yang kedua, kayak model-model gini jangan ya, maksudnya jangan lupa lah, kecuali yang sulit ya. Mungkin kayak misalkan kayak mil akotun ya, mil akotun misalkan itu yang lupa, punduk misalkan kayak gitu, itu wajar ya. Tapi kalau yang kayak gini-gini jangan lupa ya. Type yang berikutnya ikra ya, nautila. Ini siapa saja nih, nggak tahu. Anda panggilkan tah, Ustaz? Fadhal. Iya. Tafadhol. Wijaina. Wija. Naam. Tafadholi. Iqra. Uhibbu abi wa ummi. Terjemahkan. Saya cinta ayahku dan ibuku. Kemudian yang kedua. Uhibbu ahi wa uhti. Saya cinta saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Yang ketiga. Uhibbu zamili. Saya mencintai teman dekatku. Hasbuk, cukup, bagus. Yang lainnya. Tafadholi Tafadholi Yoni Febrianti. Tafadholi Yoni Febrianti. Anti ma'ana. Oh. Anti sautuk aina sautuki? Naam, Biar Ustaz biar. Oh, fadhal. Terus. Fadhal. Uhibbu ustadzati. Yang benar bacanya. Uhibbu ustadzi ya, Ustaz. Nah, terus
Uhibbullah. Nah, terjemahkan. Uhibbu, mencintai guruku. Terus yang kedua, yang kelima. Yang kelima? Itu Uhibbullah. Mencintai Allah ya Ustaz. Iya. Aku mencintai Allah. Benar. Ada nanti pembahasan masalah tauhid. Masalah mahabbatullah. Ya, Teh. Bagus. Teh, ba'daha. Ya, tafaddali Siti Sundari. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu nabiyya. Uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu lughatal arabiyyah. Terjemahkan. Aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai bahasa Arab. Enak. Uhibbu lughatal arabiyyah. Maka dengan demikian selesailah pelajaran kita yang ke-11. Ya. Dan kalau antum dan antuna cinta bahasa Arab, ya harus sabar. Kayak gini belajar bahasa Arab ya. Ya, insyaallah dikit lagi selesai ini jadi 1 paling apa sampai pelajaran 20 berapa? 23 ya. Hah? Pelajaran berapa? Tamrin. Iya 21 Ustaz. Sampai 21 ya, sabar lagi. Ini udah lumayan ya, perkembangannya sudah luar biasa di Morojah ya. Ana harapkan yang koordinator ya harus aktif ya. Koordinator ikhwan dan akhwat harus aktif membina grupnya supaya di Morojah yang sudah didapat ya. Yang sudah didapat di Morojah lagi supaya cepat bisa ya. Jangan ada kata salah lagi ya. 20 atau 20 berapa ini? 21 ya? Iya, 21. 23 ya. 23 atau 21 ini. Iya tadi anak sekitar 20-an. Oh iya 23 Ustaz, benar Ustaz. 23. Iya, ini kita udah separuh ya, separuh lagi insyaallah. Separuh lagi dan bersabar. Insyaallah Allah akan mudahkan langkah-langkah kita dan antum nanti akan menikmati sendiri peningkatan dalam bahasa Arab bismillah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Dan kalau bisa nanti di koordinatornya itu Ana yang menentukan temanya seminggu sekali. Nanti kalau udah jilid 1 selesai seminggu sekali, cuma nanti kasih ke rekamannya kasih Ana. Jadi koordinatornya membuat 1 hari untuk berbahasa Arab. Maksudnya untuk bercakap bahasa Arab sekitar 15 menit sampai 20 menit dengan materi-materi yang dikuasai. Sekitar dapur, ya, sekitar kelas, sekitar rumah, ya kayak gitu modelnya. Bercakap nanti 2 orang, nanti direkam, kasih koordinatornya, nanti koordinatornya kasih ke Ana. Kayak gitu. Nanti kalau udah selesai jilid 1 ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan Ana pesan sekali lagi, sabar dan Morojah.
Jangan cuman, sekali lagi, jangan hanya mendapatkan dari ana. Lihat-lihat di mana di Ustadz Hamzah, di mana Menjabas, di Roja, bisa juga dilihat di YouTube, ya. Di itu ada, belum bisa cari, dan bisa juga kalau misalkan dari anak kurang mengerti, bisa dilihat dari ustaz-ustaz yang lain, itu sangat membantu sekali, sangat membantu. Intinya memahami kaidahnya, bukan banyak mencari ustadznya banyak cari, tapi nggak ngerti apa yang menjadi poin dari materi itu. Ya, jadi intinya harus mengetahui kuncinya. Bukan hanya sekedar mencari banyak ustadz penjelasan tapi nggak tahu kuncinya. Kuncinya maksudnya apa poin itu? Ya, kalau tadi ini poinnya adalah ya masih sama, ya, ada isim yang bersambung dengan isim yang lain. Ada yang sambung isim yang bersambung dengan isim yang lain, yang disebut dengan mudhafun ilaih. Baik kalau kemarin kebanyakan isim bersambung dengan isim zahir, sekarang banyakkan isim bersambung dengan isim dhamir. Isim bersambung dengan isim dhamir yang sudah kita pelajari dan kita sudah hafalkan, yang sudah suruh satu persatu untuk mentasrifnya dari dhamir huwa sampai dhamir nahnu. Nah, itu adalah isim bersambung dengan isim dhamir. Ya, itu aja dari anak, kurang lebihnya anak mohon maaf karena badan anak kurang fit ya, dari kemarin anak sakit sebenarnya, tapi Allah sudah memberikan kesembuhannya. Baik. Ya. Jazakallahu khairan ya Ustadz ala ilm atas ilmunya. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Ustadz, dan juga semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan bisa diamalkan dalam dunia dan akhirat. Sebelumnya Ana ingin bertanya Ustadz terkait materi yang sekaligus PR yang kemarin Ustadz sampaikan ya, tentang dua kaidah ada antara li dan indi. Itu yang sudah seperti Ana jelaskan, Ana jawab pertanyaan Ustadz, apabila disandarkan dengan Allah, lillahi, indallahi, itu bagaimana Ustadz? Apakah itu tidak berlaku ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Apabila kedua kalimat ini disandarkan dengan kata Allah. Jazakallahu khairan. Ini secara makna beda ya. Li, coba lihat. Misalkan Afwan Ustadz, kameranya mati Ustadz. Indah, ya Indah dan li. Terus kita sambungkan dengan nama Allah. Ini termasuk isim ya. Nama Allah. A'zamul isim. Indallahi, lillahi. Dan kalau lillahi ini alifnya dibuang nanti ya. Kalau disambung dengan li, alifnya ini dibuang. Nah, alif lamnya dibuang jadi lillahi. Indallahi, lillahi. Kalau maknanya adalah ini, kalau li ini hanya milik Allah. Ya, milik Allah. Terjemahnya adalah apa nih? Terus masih ini kok kamu tahu-tahu aja. Sana. Indallah adalah li adalah milik Allah. Misalkan alhamdulillahi, ya, segala puji milik Allah, hanya untuk Allah. Ya. Kalau indallah di sisi Allah, ya. Misalkan apa namanya, inna dina indallahi al-Islam.
Inna dina indallahi al-Islam. Ya, ya kan? Indallahi al-Islam. Ya, inna dina sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, yang diterima, bukan milik. Bedanya itu ya. Indallahi yang diterima di sisi Allah, bukan milik. Ini kemilikan. Jadi alam ini dan sebelumnya pujian hanya untuk Allah, milik Allah. Kalau ini beda. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama ini adalah yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Adalah apa? Al-Islam. Paham? Tidak paham? Insya Allah paham, Ustaz. Berarti untuk Tidak kaidah paham? kayak Naam, Ustaz. Jadi beda ya. Pokoknya kalau jadi lam itu kepemilikan. Pokoknya lam ini kepemilikan, lam milkiyah. Kepemilikan. Ya kalau indah ini kayak ini apa? Dari secara terjemahan sebenarnya beda. Kayak tadi kan di sisi Allah. Agama Islam yang diterima oleh Allah, yang diterima yang agama inna dina sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Bukan inna dina lillahi, bukan. Beda. Penggunaannya beda. Kalau inna dina lillahi sesungguhnya agama bagi Allah, bukan begitu. Malah tidak tepat. Kalau inna dina lillahi al-Islam ini kurang tepat. Malah yang tepat adalah inna dina indallahi. Ya, bukan lillahi. Kalau itu ini maksudnya menyatu milik Allah gitu. Kepemilikan bagi Allah adalah Islam. Ya. Masih bingung ya? Jadi kesimpulan yang Ana ambil, Ridho. Ya, halo, suara Ana terdengar? Halo, Ustaz, suara Ana terdengar? Ya. Jadi kesimpulan Ana yang ambil, bisa Ana ambil penggunaan inda dan lam itu bisa digunakan kepada isim Allah, tetapi dari segi terjemahan berbeda. Kalau lam merupakan lam milkiyah, kepemilikan. Kalau inda itu biasanya digunakan untuk di sisi Allah. Naam, Ustaz? Iya. Secara makna ya, secara makna. Dan cara penggunaannya ya banyak. Iya. Iya. Iya, naam. Dan penggunaannya disesuaikan dengan kalimatnya. Iya. Baik, Ustaz. Ya. Cukup. Ini ada Yoni izin open mic, Ustaz. Ini ingin bertanya. Tafadholi ya Yoni, untuk kalau bertanya langsung, Anda persilahkan. Apakah suara Anda terdengar, Yoni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sebelumnya ini Ana mau bertanya untuk teori yang sebelumnya di poin nomor 4 itu kan yang manfi mas itu kan ada huruf jarnya Ustaz, masjidil jami'ati. Nah, kalau ada huruf jarnya kan berarti kata setelahnya itu dikasrah. Nah, berarti yang yang untuk kata masjidnya tuh dirubah jadi masjidi. Sedangkan setelah huruf jar itu kan ada mudhaf ilaih karena masjidnya kampus kan, Ustadz. Nah, terus pertanyaan saya, apakah ini setelah huruf jar ini tetap dikasroh, kemudian yang setelah kata masjidnya tetap dikasroh juga? Iya.
Iya, mungkin masih bingung ya. Lalu, minta penghapus Sabina. Nah, jelaskan sebentar. Ya, kalian perhatikan juga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini Bu. Pilih mana? Pilih aja. Perhatikan ini. Ada kata fi masjid jami'ati. Ada fi masjid jami'ah. Kaidah yang sudah kita pelajari pada fi maka dia harus kasroh. Masjid. Ya kan? Fil masjid. Kemudian ini ada isim, namanya isim ya. Ini juga isim. Sekarang kita lupakan dulu nih fi. Ya, fi-nya kita lupakan dulu. Sekarang masjid, kalau tidak ada fi berarti bacanya masjidul jami'ati. Yang disebut mudhafun ilaih. Ya enggak? Kalau tidak ada fi berarti ini masjidul jami'ati. Ya enggak? Ya. Iya. Nah, Ustaz. Nah, yang ikhwan mana nih? Sekarang kita masuk fi. Nah, Ustaz. Perhatikan. Yang fi dan perhatikan. Yang fi kita masuk fi. Ini hukumnya udah berubah nih. Ya kan Anda bilang pada hukum asalnya di doma, tapi kalau ada yang menyebabkan dia kasroh, haram dia untuk harokannya doma. Sudah gini, ini tetap. Paham? Yang ini yang berubah. Ini tetap kasroh, karena dia posisinya mudhofun ilaih, mudhof. Iya. Paham? Paham, Ustaz. Yang bertanya paham? Paham. Sudah paham ya? Jadi karena dia juga mudhof ilaih kan harus kasroh. Harus. Nah, ada lagi yang lain? Ada Ustaz. Ini pertanyaan titipan dari akhirnya Amri. Oh iya, barakallahu fiik. Tapi qadarullah Mas Amri izin keluar dari Zoom karena ada uzur. Pertanyaannya adalah kata uhibbu apakah sudah masuk fi'il ya Ustadz? Berarti isim selanjutnya dihukumi fa'il ya? Sudah? Sudah Ustadz. Terus tapi yang pertanyaannya Usri Wahyu berhubungan dengan pertanyaan Mas Amri sih Ustadz. Kayak kenapa dibaca uhibbu lugotal Arabiyah. Sudah Ustaz, itu berhubungan Ustaz. Dua pertanyaan ini. Ayo. Halo. Kalau udah di. Halo Ustaz, suara Anda terdengar Ustaz? Suara Anda terdengar nggak Ustaz? Halo? Iya, terdengar ya. Iya, jadi pertanyaannya itu. Terdengar. Kalau sudah ditutup, kalau ada Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya, itu pertanyaannya adalah uhibbu sudah masuk fa'il Ustaz, berarti selanjutnya dihukumi fa'il ya Ustaz. Iya, ini nanti aja dah. Nanti aja ya, oke. Sudah masuk jumlah yang aja. Ya udah, nanti aja Ustaz ya, berarti ini di luar. Sudah itu aja ya. Ya, na'am. Jazakallah Ustaz. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya anak pribadi.
Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan masih belum sempat terjawab. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.